Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin Umayyah sebagai observer, kemudian Bapak Agus Makmun sebagai coach, dan Bu Dwi Lestari sebagai coachee. Kami akan melaksanakan praktek coaching dalam percakapan coaching ini. Kami akan melaksanakan dengan alur tahap tirta. Sebelumnya, Bapak Agus sebagai coach, apakah saya boleh bertanya, Pak Agus? Boleh Bu. Terima kasih Pak Agus. Dalam praktek coaching nanti, kira-kira Pak Agus akan melaksanakan coaching nanti menggunakan kompetensi berapa Pak Agus? Terima kasih Bu. Dalam praktek coaching kali ini, saya akan mengembangkan yaitu kompetensi inti berkaitan dengan coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian Bu. Ya, berarti nanti dalam percakapan coaching ini kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Agus 3 kompetensi ya Pak Agus? Betul Bu. Nah, kemudian nanti kira-kira dalam praktek percakapan coaching, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan Pak Agus? Ya Bu, dari ketiga kompetensi yang akan kita lalui, yang untuk lebih spesifiknya adalah pengembangan pada kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu. Jadi saya ambil salah satu untuk yang lebih ditekankan, yaitu mendengarkan dengan aktif. Demikian Bu. Oh ya, kompetensi yang ingin dikembangkan mendengarkan dengan aktif ya Pak Agus. Kemudian indikator yang dikembangkan untuk ketercapaiannya bagaimana Pak Agus? Ya Bu, dengan kompetensi mendengarkan dengan aktif, nanti diharapkan dalam pelaksanaan coaching ini saya bisa lebih mendengarkan dengan aktif dari apa yang disampaikan oleh coachee, dalam hal ini adalah Bu Dwi, dengan apa yang disampaikan, dengan permasalahan apa yang dihadapi oleh coachee atau Bu Dwi, sehingga saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti bisa lebih memahami dan kedepannya bisa bersama-sama mendiskusikan solusi yang akan kita laksanakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee, yaitu dalam hal ini adalah Bu Dwi dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Demikian Bu. Oh ya, harapannya pastinya sangat membantu sekali ya Pak Agus dalam pelaksanaan coaching ini. Nantinya saya bertugas sebagai observer akan mengamati jalannya pelaksanaan coaching, yaitu Bapak Agus sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coachee. Begitu ya Pak Agus dan Bu Dwi. Ya. Silakan Ya, untuk selanjutnya. Ya, harapannya adalah nanti sebagai coach bisa harapannya sebagai coach nanti bisa membantu memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Demikian Bu. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Agus sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coachee untuk bisa mempraktekkan coaching dengan baik. Saya sebagai observer akan melakukan pengamatan selama jalannya coaching ini. Monggo. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Dwi. Pak Agus, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin berbincang dengan Bapak terkait masalah dalam pembelajaran, Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Tapi sebelumnya bagaimana ini kabar Ibu? Sepertinya Bu ada sesuatu yang dihadapi ya Bu ya? Iya Pak, ada suatu masalah dalam pembelajaran IPA di kelas 7 yang saya ampu ini Pak. Oh iya Bu. Wah, masalahnya sepertinya agak membuat Ibu agak gimana gitu ya. Soalnya sepertinya Ibu merasa agak sedih atau bagaimana ini. Silakan Ibu, nanti bisa ceritakan apa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Silakan Bu, nanti kita bisa saling sharing lah Bu, seperti itu. Baik. Baik Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya. Begini Pak, dalam waktu hampir 1 bulan ini ya, saya mengajar di kelas 7, saya merasa sedih karena
ternyata anak-anak kelas 7, di mana mereka itu baru dari SD, ternyata belum lancar menghitung, Pak. Padahal untuk pembelajaran IPA sendiri, kemampuan berhitung menurut saya itu akan sangat penting karena nanti di bab-bab selanjutnya setelah bab 1 ini, anak-anak akan butuh kemampuan tersebut, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Iya, Wah, Pak. lumayan juga ini permasalahan yang dihadapi Ibu. Tapi tenang aja, sepertinya saya melihat seorang Ibu Dwi itu bisa lah untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini. Tapi sebelumnya nih Bu, mohon maaf ya, mungkin ini permasalahan yang memang cukup pelik dan ini saya rasa untuk umum juga Bu, tidak hanya di sekolah kita, tapi bagaimana kita mencari solusi di kelas kita ya Bu ya. Baik. Tapi sebelumnya Bu, mungkin dari diskusi kita kali ini Bu, tujuan dari pertemuan ini mungkin yang akan kita capai atau yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan ini apa ya Bu ya? Apa ya Pak, ya saya berharap dari percakapan saya dengan Pak Agus ini, saya dapat menemukan suatu jalan keluar atau mungkin solusi ya Pak ya, sehingga anak-anak nanti bisa memiliki kemampuan berhitung yang lebih baik daripada yang sekarang Pak. Seperti itu. Wah, ya Bu, bagus. Dengan kita mengadakan pertemuan ini, semoga harapannya dari tujuan yang diharapkan dari Ibu, semoga kita bisa mencari solusi agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya Bu, tidak ada ketinggalan, kemudian anak-anak merasa belum mampu juga nanti bisa ada kompetensi yang lebih meningkat. Ibu, terima kasih, nanti kita sharing bersama. Tapi mungkin dari skala 1 sampai 10 nih, posisi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu, kira-kira sudah ada di posisi mana ini? Posisi berapa ya Pak ya? Dari 1 sampai 10, kalau saya melihat anak didik saya yang kelas 7 ini dari 7F sampai H, itu kalau saya lihat dari hasil kemarin, saya melakukan tes diagnostik untuk penghitungan awal, kok sepertinya di skala 5 ya Pak, masih jauh dari apa ya, tujuan saya, agak jauh itu Pak. Wah, memang ya Bu ya, di kelas 7 kemampuannya masih sangat beragam, apalagi kan dari sekolah yang berbeda-beda, mungkin di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu kan cara penyampaiannya pun pasti juga berbeda-beda. Jadi begini Bu Dwi, ini memang keterampilan anak memang butuh ya Bu, butuh bimbingan juga. Nah ini di sini mungkin menurut pengamatan Ibu nih selama ini dari kelas yang dihadapi yang ada permasalahan ini, kira-kira nih Bu, menurut Ibu yang ada yang sudah terampil, ada yang masih belum terampil, dan ada yang sudah terampil sekali gitu. Menurut Ibu ini lebih banyak yang sudah terampil atau lebih banyak yang belum ya Bu ya kira-kira ini? Kalau berdasarkan tes kemarin, sebenarnya ya ada Pak, 1 anak atau 2-3 anak lah yang sudah sebenarnya terampil. Misalnya sudah bisa melakukan ini Pak, perkalian desimal sudah pandai, kemudian ada juga yang sudah bisa sebenarnya untuk operasional perpangkatan itu juga sudah bisa. Tapi lebih banyak anak-anak yang untuk pembagian sederhana setingkat SD saja mereka kesulitan Pak, lebih banyak yang itu Pak. Oh seperti itu ya Bu, jadi malah lebih banyak yang belum ya Bu ya? Iya Pak, itu yang membuat saya bingung ini Pak. Iya, ya ini mungkin memang dari kemampuannya yang masih berbeda-beda ini Bu, jadi memang kalau ada anak-anak yang belum memahami, belum mahir ini perlu diadakan pembimbingan mungkin Bu seperti itu. Karena lebih banyak yang belum, maka ini berarti perlu sesuatu hal yang mungkin lebih menarik ke anak sehingga lebih termotivasi dan lebih bisa mengembangkan kemampuan dalam berhitungnya ini Bu. Iya. Mungkin kira-kira ya Bu ya, ini kira-kira dari anak-anak tersebut kenapa ya kok kemampuannya masih lemah itu ya? Apakah dari intrinsik atau dari ekstrinsik
atau dari apa ya Bu kira-kira ya? Dari apa ya Pak ya? Kalau anak-anak kelas 7 sekarang cenderung berhitungnya rendah, itu karena mereka sudah dari awal, aku nggak suka matematika gitu Pak. Jadi kayak udah dari diri sendiri tuh, mereka memang nggak mau kalau dikasih soal hitung-hitungan sudah menyerah, aduh ngitung lagi gitu. Jadi ya dari dalam diri mereka sendiri sudah nggak mau, udah putus asa mungkin ya Pak. Terus kemudian susah fokus juga anak sekarang itu ketika mungkin di rumah lagi mengerjakan tugas yang menghitung atau lagi mengerjakan yang tugas yang lain pun ketika mereka menggunakan HP, wah mereka pasti akan lebih berat untuk main HP, mungkin TikTok, mungkin Instagram. Jadi ya itu ngitungnya belum selesai, belum masuk, mereka sudah teralihkan pikirannya ke yang lain. Menurut saya seperti itu, Pak. Oh iya, saya memahami nih Bu. Berarti kalau dari pengamatan ini ada 3 hal ya Bu ya. Yang pertama anak-anak itu motivasinya. Motivasi dalam belajarnya masih kurang, masih rendah. Yang kedua kurangnya fokus dan mungkin ini karena kesibukan ataupun mencari pengalihan kegiatan. Betul, Pak. Yang ketiga ada sesuatu hal yang mungkin menarik bagi anak, yaitu yang ini sifatnya banyak sekali ini hampir merata ini, yaitu gadget atau HP. Ini di media sosial untuk bermain TikTok dan lain sebagainya, memang ini suatu fenomena yang anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain HP. Kalau ditanya, memang saya juga pernah menanya ini Bu pada anak-anak, berapa lama kamu main HP, berapa lama kamu belajar, ternyata kalau dihitung ya banyak main HP-nya. Nah ini memang seperti itu Bu, jadi akar permasalahannya ada 3 hal Bu. Yang pertama tadi yang disampaikan Ibu, 1 rendahnya minat atau kurangnya motivasi, kemudian dari fokus ya, cara anak-anak fokus, kemudian sibuk bermain HP ataupun ada permainan atau kesibukan ataupun sesuatu hal yang lebih menarik yaitu HP. Iya. Demikian ya Bu ya? Iya betul Pak. Ya. Dengan 3 penyebab tersebut mungkin dari Ibu ada mencari solusi atau dari 3 tersebut ada yang bisa kita gunakan untuk lebih menekankan pada itu tadi Bu, motivasi untuk anak untuk belajar tadi. Mungkin dari Ibu mau pilih yang mana permasalahan yang dari 3 ini yang akan dikembangkan potensinya? Sebentar Pak. Kalau saya lihat dari potensi dan itu sebenarnya sumber masalah, tapi itu bisa dijadikan potensi. Yang dari faktor luar dulu ya Pak ya sepertinya. Kan anak memang butuh untuk ditarik minatnya. Nah, gimana cara menarik minat? Tadi setelah diperoleh 3 kata kunci yang permasalahan itu, menurut saya kok HP, gadget tadi ya Pak yang bisa untuk menjadi suatu daya tarik atau media yang bisa membuat motivasi intrinsik anak itu meningkat Pak. Bagaimana Pak? Wah, bagus sekali. Hebat Bu. Jadi dari permasalahan yang ada, ternyata Ibu bisa memanfaatkan atau mengalihkan dari suatu masalah, tapi akan dijadikan suatu penyelesaian juga, yaitu dari faktor tadi ya, mungkin ketertarikan. Anak-anak tertarik dengan HP, menggunakan dengan HP sehingga mengurangi minat belajar. Ya mungkin dengan tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan menggunakan media HP untuk meningkatkan belajar. Wah ini sangat luar biasa sekali ini Bu. Ini bisa menjadi satu potensi yang luar biasa ini. Jadi mungkin HP akan digunakan sebagai media pembelajaran sehingga anak akan lebih termotivasi dan tertarik dengan pelajaran. Nanti adalah pengembangan kemampuan dalam berhitungnya. Demikian ya Bu ya? Iya Pak. Itu saya terpintas barusan. Wah, bagus Bu itu. Bagus. Nanti semoga nanti bisa berjalan dengan baik Bu. Wah, betul ingin memanfaatkan dari sesuatu yang tadi menjadi suatu kendala, tapi bisa akan digunakan sebagai suatu
alat media untuk menyelesaikan. Iya, Pak. Sekali idenya Bu Dwi ini. Apakah Bu Dwi ini dari rencana, mungkin dari rencana pemanfaatan HP itu punya rencana tindakan khusus gitu Bu dalam pemanfaatannya? Kira-kira Sebentar, Pak. HP itu kan bisa dikembangkan dengan berbagai macam ya. Kalau saya lihat dari kebiasaan anak-anak, ada anak yang suka bermain game, tapi ada juga anak yang suka media sosial. Jadi menurut saya bisa menggunakan dua kelebihan ini. Jadi saya mungkin punya rencana ingin membuat suatu apa ya Pak ya, kayak game edukasi gitu, game untuk anak-anak belajar berhitung, tapi juga mungkin saya juga ingin membuat suatu konten di mana dalam konten media ini mungkin bisa dimasukkan di TikTok mungkin ya Pak nggih. Itu tips-tips untuk menghitung biar anak punya media lain, sumber lain untuk belajar tidak hanya di dalam kelas. Seperti itu Pak. Wah, gimana Pak menurut Bapak? Bagus Bu, menurut saya sangat bagus sekali dan saya sangat mendukung sekali ini. Dalam arti bahwa bisa memanfaatkan apa yang disukai anak tersebut sehingga anak akan lebih termotivasi dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak, yaitu bermain TikTok, mungkin bermedia sosial, kemudian membuat konten, itu kan sangat hal-hal yang disukai oleh anak. Ketika anak merasa suka, nanti kan pengembangan potensinya akan lebih bisa diterima. Mungkin rencananya Bu, rencana akan memulai kegiatannya kapan nih Bu? 1 hari, 2 hari, atau berapa lama ini? Kalau 1 hari terlalu cepat Pak sepertinya. Mungkin saya akan menentukan ini dulu ya Pak, ke game quiz dulu. Di game quiz rencana mungkin saya akan membutuhkan perencanaan sekitar 1 minggu. Kemudian akan membuat konsep storyboard-nya 1 minggu. Jadi untuk yang game quiz 2 minggu lagi mungkin Pak saya lakukan. Kemudian untuk yang konten mengikuti setelah itu. Oh iya. Pak? Sudah terencana ya Bu ya, malah bagus nih. Jadi ada pemanfaatan, kemudian terencana, kan direncanakan pelaksanaan waktunya, time schedule-nya itu jelas bagus 1-2 minggu. Kemudian nanti kontennya berikutnya sambil kuisnya berjalan seperti itu. Nanti semoga ini berjalan dengan baik Bu. Nanti kabarnya ini. Nah kira-kira apakah dalam pelaksanaan itu Ibu bisa melaksanakan sendiri atau butuh bantuan dari rekan yang lain Bu? Kalau sendiri sepertinya kok berat ya Pak ya. Saya mungkin bisa ini ya Pak ya, mengajak rekan yang karena ini merupakan media pengembangan teknologi informasi, saya akan mencoba meminta bantuan dari Pak Riko yang merupakan guru pengampu TIK, dan satu lagi saya akan meminta bantuan Bu Leni yang merupakan guru mapel IPA juga di sekolah saya Pak. Ya Bu, memang dalam pelaksanaan itu kita memang kalau bisa jangan sendiri. Artinya kita kan butuh kolaborasi ya Bu. Jadi bagus, jadi udah berencana untuk melibatkan orang lain. Dalam hal ini rekan, ada rekan MGMP, kemudian ada rekan yang ahli di bidang IT. Jadi nanti dalam pengembangannya itu kita akan lebih bisa bekerja sama dan akan lebih mudah dikembangkan. Ini sangat bagus sekali Bu. Jadi bisa melibatkan orang lain, teman sejawat, rekan-rekan itu dalam pengembangan kegiatan pembelajaran khususnya ya mapel IPA yang Ibu ajarkan. Ini akan sangat menarik. Saya tunggu Bu nanti hasilnya. Ini kan Ibu kan sudah punya rencana ada, kemudian rekan-rekannya ada, kemudian alokasi waktunya ada, dan juga ini saya sangat tidak sabar nih Bu untuk melihat aksi Ibu ini nanti hasilnya semacam apa, dan saya harapkan nanti dengan apa yang dilaksanakan Ibu itu kemampuan dari anak-anak itu meningkat sehingga permasalahan yang Ibu hadapi ketika mapel tersebut khususnya dalam hal berhitung bisa teratasi. Ini sangat luar biasa sekali. Oke Bu, seperti itu ya Bu ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk selalu semangat. Siap. Dan juga bekerja sama dengan teman. Demikian Bu.
Ya, terima kasih Pak Agus atas motivasinya, atas dukungannya. Saya berharap ketika bertemu Bapak sebentar lagi, saya sudah membawa cerita yang berbeda dan bisa meningkatkan keterampilan berhitung anak ya Pak. Terima kasih sekali Pak Agus. Semoga Pak Bu, Agus. tetap semangat. Ya. Jangan lupa untuk nanti kasih kabarnya berikutnya. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sami-sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Makmun dan Bu Dwi Lestari sudah mempraktekkan coaching dengan baik. Saya di sini sebagai observer. Dalam pengamatan saya sangat mengapresiasi tadi pada saat pelaksanaan praktek coaching sangat luar biasa. Dari pengamatan yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian saya, dari pengamatan saya sudah melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta, di mana dari tahapan tirta yang saya amati, dari tahap tujuan, tadi Bapak Agus sudah menanyakan kepada Bu Dwi untuk tujuan dari pelaksanaan coaching ini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pada saat identifikasi, saya mengamati tadi Pak Agus menanyakan kepada Bu Dwi, kemudian Bu Dwi bisa menyampaikan sesuai dengan sesuai fakta berkat dari pertanyaan dari Pak Agus. Bu Dwi tadi saya amati bisa menggali fakta-fakta yang ada, kemudian bisa memunculkan ide-ide, dan juga Pak Agus sangat pandai dalam menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari rencana aksi saya melihat dalam situasi yang dihadapi, Bu Dwi juga menyampaikan ide-ide, gagasan itu dari kehendak sendiri. Masalah yang dihadapi Bu Dwi berkat dari Pak Agus sebagai coach, Bu Dwi bisa termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian memunculkan idenya secara spontan. Tadi Bu Dwi disampaikan bisa menyampaikan idenya secara spontan, sangat bagus, luar biasa. Kemudian pada tahap tanggung jawab yang saya amati, Bu Dwi tadi sudah memunculkan komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah dimunculkan ide-ide fakta itu, kemudian akan ditindaklanjuti untuk dilaksanakan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan, benar-benar sesuai dengan apa yang ada di rubrik saya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah saya boleh bertanya lagi kepada Pak Agus? Oh, boleh Bu, silakan Bu. Kira-kira tadi Pak Agus kan saya tanya untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan mendengarkan dengan aktif ya Pak Agus ya? Iya Bu. Kira-kira menurut Pak Agus untuk kompetensi lain yang ingin dikembangkan ada lagi Pak Agus? Dalam kegiatan coaching, selain mendengarkan dengan aktif, saya juga nanti akan lebih mengembangkan pada menanyakan, membuat pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot akan lebih bisa menggali dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Demikian Bu. Oh ya, sangat bagus sekali. Ini tadi dari apa yang sudah dipraktekkan, apa yang sudah kita amati, saya sebagai observer mengamati, juga Pak Agus sangat luar biasa. Kemudian semoga harapannya dari praktek coaching yang kita laksanakan ini, saya sebagai observer, nantinya kita sama-sama belajar untuk melihat kelemahan kelebihan kita ya Pak Agus. Kemudian dari Pak Agus sendiri, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coach tadi Pak Agus? Ya, setelah melaksanakan coach, saya merasa sangat lega, sangat senang Bu. Apalagi nanti tadi Bu Dwi ketika melaksanakan coaching, menyampaikan permasalahan, kemudian saya bisa menggali permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi sehingga Bu Dwi bisa memunculkan solusi. Itu ada perasaan senang Bu ketika saya bisa membantu seorang Bu Dwi untuk menemukan permasalahannya dan bisa
merencanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut. Ya, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Harapannya pastinya nanti ke depan bisa melaksanakan coaching dengan baik ya Pak Agus. Iya, Bu. Nanti dengan demikian kan nanti bisa melaksanakan coaching ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya lagi, Bu, mulai dari yang selain tadi yang dikembangkan, yaitu bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot yang tadi ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi, Bu. Ya, berarti ini tadi yang disampaikan Pak Agus dari pelaksanaan coaching ini, kira-kira apa yang ingin didapatkan Pak Agus? Yang ingin saya dapatkan adalah bahwa nanti saya bisa menerapkan praktek coaching ini dengan baik, Bu, sehingga bisa lebih banyak membantu teman-teman, rekan-rekan yang mengalami permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga bisa menemukan solusinya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan tentunya dengan melaksanakan coaching dengan baik kan bisa mengembangkan, selain mengembangkan potensi saya, juga saya bisa membantu teman-teman. Demikian, Bu. Sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Agus sebagai coach. Harapannya nanti bisa mengembangkan kompetensi dari Pak Agus untuk bisa berbagi dengan teman-teman untuk membantu permasalahan dari teman-teman yang mengalami masalah ya Pak Agus. Iya, Bu. Betul, sekian. Bu. Kemudian saya akhiri untuk pelaksanaan praktek coaching hari ini. Saya selaku observer, kemudian Pak Agus sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coachee mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam praktek pelaksanaan coaching ini, banyak khilaf, banyak salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.